Halo semuanya, sorry banget ya video pembahasan ini mengalami delay yang cukup lama. Dan kayaknya sih gue nggak perlu menjelaskan gitu penyebab delay ini, karena alasannya sendiri nggak jauh berbeda sih dengan alasan-alasan sebelumnya. So, di video kali ini gue bakal membahas mengenai film animasi terbaru dari Netflix yang berjudul Hilda the Mountain King. Buat yang belum tahu apa itu serial Hilda, well, kalian bisa cek aja video gue yang ini. Di situ gue sudah menjelaskan apa itu serial Hilda dan keseluruhan alur ceritanya dari season 1 hingga season 2. Kenapa gue menyarankan kalian untuk menonton season 1 dan season 2-nya? Well, itu dikarenakan film ini merupakan cerita kelanjutan dari akhir season 2 kemarin, di mana Hilda dan ibunya sempat terjebak di sebuah tempat yang bernama Stone Forest, sebuah tempat yang terdapat banyak troll batu di dalamnya. Di sana mereka berdua sempat bertemu dengan seekor induk troll beserta dengan anaknya. Dari momen pertemuan tersebut, Hilda dan ibunya menyadari kalau tidak semua troll merupakan makhluk yang jahat. Beberapa dari mereka memiliki sifat yang baik. Singkatnya, Hilda dan ibunya berhasil keluar dari tempat tersebut. Tapi di keesokan harinya, ibunya Hilda menemukan sang anak troll berada di kasurnya Hilda. Sementara Hildanya sendiri kini berpindah ke sarang induk troll dan dirinya juga berubah menjadi troll batu. Oke, jadi begitulah recap singkat dari cerita di akhir season 2 kemarin. Mungkin sudah cukup penjelasannya. Sekarang kita langsung masuk aja ke alur cerita dalam 3, 2, 1. Film ini dibuka dengan Hilda yang sedang berusaha melarikan diri setelah dirinya terbangun di sarang induk troll. Ia terus berlari dan berlari, sementara sang induk troll berusaha mengejarnya dan menunjukkan kalau ia tidak ingin menyakiti Hilda. Tetapi Hilda masih tetap tidak mendengarkan kata-kata tersebut. Ia pun melompat ke sumber mata air di Stone Forest, di mana dirinya hampir tenggelam di sana. Untungnya sang induk troll datang untuk menolong Hilda. Meskipun sudah ditolong, tetapi Hilda masih tetap berusaha melarikan diri. Ia mencoba untuk keluar dari Stone Forest, yang mana dirinya segera berubah menjadi batu, karena di luar sana matahari masih bersinar terang. Alasan kenapa Hilda tetap melarikan diri meskipun sang induk troll sudah berusaha meyakinkannya, tentu ini dikarenakan ia sudah muak dengan Stone Forest, di mana di event sebelumnya, ia menghabiskan waktu yang cukup lama bersama dengan ibunya di area tersebut. Belum lagi, kini Hilda sudah berbaikan dengan ibunya. Tentu hal ini membuat Hilda ingin segera kembali ke rumahnya. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan intro dari film ini, yang mana intronya sendiri bisa dibilang cukup keren banget sih, sumpah. Musikal score dan visualnya tuh epic banget. Pastikan kalau misalnya kalian menonton film ini, jangan nge-skip intronya ya, oke? Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Baba, yaitu anak dari sang induk troll, sedang berlari-lari dan mengacaukan seisi rumah ibunya Hilda. Ibunya Hilda hanya bisa membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Baba. Sekaligus ia berusaha memikirkan kenapa hal ini bisa terjadi. Tonto memberikan sebuah analisis kalau Hilda dan Baba telah terkena sihir pertukaran, di mana sihir ini membuat kedua individu yang berbeda melakukan pertukaran dan sekaligus menukar sifat tubuh asli mereka, seperti Hilda yang kini berubah menjadi troll batu, sementara Baba berubah menjadi manusia. Mendengar hal tersebut, Johanna segera menyadari kalau anaknya kini berada di Stone Forest. Ia pun memacu mobilnya untuk segera mencari anaknya di area yang luas. Di sana ia malah menemukan sekelompok pasukan pengaman yang sedang memeriksa para troll batu yang kini sedang tertidur. Di tempat lain, Eric Alberg sedang menjalankan konferensi pers di mana ia mengumumkan mengenai berbagai aturan baru untuk mengatasi potensi bahaya yang diakibatkan oleh para troll batu. Beberapa poin dari pengumuman tersebut adalah ia menciptakan sebuah senjata yang bernama Trollbuster Mobile Cannon, sebuah senjata yang dapat membunuh seekor troll batu dengan sekali tembakan. Dan satu lagi, yang membuka volunteer bagi warga sipil untuk menjadi bagian dari pasukan keamanan. Dari pengumuman tersebut, ibunya David menjadi terinspirasi untuk bergabung ke dalam pasukan keamanan. Namun, David masih merasa kesal dengan kelakuan Eric ketika ia dan Frida sedang tersesat di area terbuka pada peristiwa sebelumnya. Pada saat di sekolah, salah satu pasukan keamanan memberikan sebuah video mengenai bahaya dari para troll batu. Frida yang tidak setuju dengan semua pernyataan yang ada di video tersebut berusaha meyakinkan ibu guru Hilgrim dan para murid yang lain agar melawan tindakan dari para pasukan pengamanan. Para murid yang lain akhirnya mengikuti arahan dari Frida, begitupun ibu guru Hilgrim menjadi bangga ketika melihat momen ini. Alasan ibu guru Hilgrim tidak melawan tindakan Frida adalah karena ia pernah melihat di depan matanya bahwa troll batu memang tidak berbahaya. Momen ini terjadi ketika Hilda mengembalikan anak troll batu yang secara tidak sengaja dibawa oleh David ke dalam sekolah. Sementara itu, usaha Johanna dalam mencari Hilda tidak membuahkan hasil hari ini. Bahkan, ia juga sempat berseteru dengan pasukan pengamanan yang sedang memasang lonceng di hidung para troll batu. Ketika matahari terbenam, Hilda terbangun dengan sangat kesakitan. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah lonceng di hidungnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana para troll merasa sangat kesakitan ketika mendengar suara lonceng. Setelah berhasil melepaskan lonceng dari hidungnya, Hilda segera berlari menuju dinding pembatas. Tetapi ia malah dicegah oleh pasukan pengamanan yang membunyikan lonceng kota. Setelah itu, Hilda berlari tanpa arah menuju ke sebuah gua yang terdapat lonceng besar di dalamnya. Di dalam gua tersebut, ia bertemu dengan seekor troll raksasa yang bernama Trundle. Di sana, Hilda baru menyadari kalau dirinya kini sudah menjadi troll batu. Di tengah putus asanya Hilda, Trundle sempat menyinggung mengenai cara agar Hilda bisa kembali menjadi manusia.
Mendengar hal tersebut, Hilda memohon kepada Trundle dan ia akan melakukan apapun demi bisa menjadi manusia kembali. Trundle menyetujuinya dan meminta Hilda agar merahasiakan perjanjian mereka berdua. Trundle awalnya meminta Hilda untuk membawakan minuman buatan troll kepadanya. Tiba-tiba ia mendengar suara induk troll yang sedang memanggil Hilda. Awalnya Hilda enggan untuk bertemu dengannya. Namun Trundle meyakinkan Hilda bahwa sang induk troll tidak memiliki niat jahat. Ia akan menjadi orang yang selalu melindungi Hilda di waktu-waktu ini. Hilda pun akhirnya memberanikan diri untuk menemuinya. Sementara itu, Johanna sempat memarahi Baba karena telah menghancurkan bola salju miliknya. Namun ketika Baba mulai menangis, Johanna segera memeluk Baba dan ia menjadi semakin rindu kepada anaknya. Di tempat lain, Hilda mempertanyakan kenapa sang induk troll melakukan hal ini. Ia pun menjelaskan kalau ia merasa khawatir kepada anaknya karena di area ini banyak hal yang mengerikan dapat membahayakan anaknya. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk menukar posisinya Hilda dan Baba agar Baba bisa aman di dalam kota. Jadi di sini kalian udah pada tahu ya penyebab kenapa Hilda berubah menjadi troll batu, bukan karena ia durhaka kepada ibunya. Tiba-tiba Hilda mendengar sebuah suara yang berasal dari kota. Sang induk troll juga mendengar suara tersebut, dan ia mengaku kalau ia tidak begitu mengetahui suara apa itu. Suara tersebut muncul di beberapa waktu, dan ketika suara itu muncul, banyak troll batu mulai berkumpul di sekitar dinding pembatas. Ada beberapa troll yang hanya duduk saja mendengarkan panggilan tersebut, dan ada juga yang mencoba untuk masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, Alfred bersama dengan merpati kepercayaannya datang untuk membantu pencarian Hilda. Johanna pun kembali melanjutkan pencarian anaknya. Sementara itu, Tonto yang diminta untuk menjaga Baba di rumah malah harus kehilangannya karena ia melarikan diri. Baba terus berlari di dalam kota hingga bertemu dengan David dan Frida yang sedang melakukan demo di sekolah untuk menghentikan perlawanan kepada para troll batu. Dan oh ya, di momen ini David mengetahui kalau misal ibunya telah bergabung ke dalam pasukan pengamanan. Setelah bertemu dengan Frida dan David, Tonto menjelaskan semua peristiwa yang sedang terjadi. Mereka berdua pun pergi ke perpustakaan untuk mencari mantra yang dapat menukar kembali Hilda dan Baba. Tapi sayangnya, Kaisa menjelaskan kalau misal Hilda dan Baba terkena sihir troll, yang mana sihir ini sangat berbeda dengan sihir yang digunakan oleh manusia. Meskipun begitu, Frida dan David masih belum menyerah. Frida mengambil salah satu buku di perpustakaan untuk mencari mantra yang dapat mencari keberadaan Hilda. Di sisi lain, Hilda diajak oleh ibunya Baba untuk berkumpul dengan para troll yang lain. Ketika ia mendapatkan sebuah minuman buatan para troll, ia pun kembali bertemu dengan Trundle untuk memberikan minuman tersebut. Setelah menyelesaikan quest pertamanya, Trundle meminta Hilda untuk melepaskan lonceng yang ada di depan gua. Di tempat lain, Johanna melihat ibunya Baba sedang berkumpul dengan troll yang lain, dan setelah itu mereka pun kembali masuk ke dalam Stone Forest. Namun ketika Johanna berusaha mengejarnya, pintu masuk tersebut segera tertutup. Johanna mulai bersedih, tapi tidak lama setelah itu, ia segera dikepung oleh 3 troll batu. Untungnya, ia dan yang lainnya berhasil melarikan diri, kecuali merpati milik Alfred yang sempat dimakan oleh salah satu troll batu. Setelah Hilda kembali bertemu dengan ibunya Baba, ia sempat bertanya apakah para troll memiliki seorang pemimpin. Ibunya Baba mengajak Hilda ke sebuah reruntuhan The Mountain King, yaitu seekor troll yang memiliki kemampuan untuk memimpin para troll yang lain. Tapi sayangnya, The Mountain King menggunakan kekuasaannya untuk memimpin para troll yang lain untuk menyerbu kota. Untungnya tidak semua troll menuruti rencananya. Ada sebuah kubu yang menentang rencana The Mountain King. Terjadilah sebuah perang saudara dan The Mountain King berhasil dikalahkan. Setelah kembali dari sana, ibunya Baba menunjukkan kepada Hilda bagaimana kehidupan dari para troll. Mulai dari bagaimana mereka bersenang-senang hingga hobi mereka untuk mengkoleksi barang-barang tertentu. Di tempat lain, setelah melakukan percobaan yang panjang, akhirnya Frida berhasil menemukan posisinya Hilda. Kini Hilda sedang bersenang-senang dengan ibunya Baba. Setelah itu, Hilda sempat bertanya apakah Baba memiliki seorang ayah. Ibunya Baba menjelaskan kalau troll tidak seperti manusia. Dulunya, para troll memiliki seorang ibu yang disebut The Mother of All Troll. Tapi sayangnya, ia sudah mati sejak lama. Setelah itu, Hilda berusaha meyakinkan ibunya Baba bahwa anaknya harus tetap tinggal di tempat ini. Dan ia juga meminta untuk dikembalikan kepada ibunya. Tapi sayangnya, ibunya Baba tidak mengetahui cara untuk menukar kembali Hilda. Hilda yang kesal akhirnya menguatkan tekadnya dan mengambil beberapa bantal yang dikoleksi oleh salah satu troll untuk digunakan sebagai peredam suara lonceng. Dengan begitu, Hilda dapat melepaskan lonceng yang mengurung Trundle. Setelah berhasil, Trundle memberikan quest terakhir kepada Hilda, yaitu Hilda diminta untuk kembali ke reruntuhan The Mountain King untuk mengambil sebuah batu orb merah. Keesokan harinya, Johanna meminta bantuan kepada Eric untuk mencari anaknya. Awalnya, Eric enggan untuk membantu Johanna, tapi setelah Johanna memberitahu kalau misalnya ia mengetahui jalan menuju Stone Forest, Eric segera membantu Johanna tanpa berpikir panjang. Ini dikarenakan sebelumnya, Johanna sempat mendengar pembicaraan kalau Eric ingin bisa masuk ke dalam Stone Forest, dengan begitu ia dapat menjadi semakin terkenal. Frida dan David mencoba untuk meminta bantuan kepada Johanna dan Gustav, tapi sayangnya mereka tidak dapat membantu mereka berdua. Pada akhirnya, mereka berdua mencoba cara mereka sendiri untuk mencari Hilda, yaitu dengan David yang mengalihkan perhatian ibunya, sementara Frida pergi keluar dinding untuk mencari Hilda.
Sementara itu, Hilda yang berhasil menemukan batu orb merah awalnya sempat memasuki sebuah dunia aneh di mana ia melihat sebuah pandangan mengenai peristiwa besar yang akan terjadi. Setelah dirinya kembali sadar, ia pun segera membawa orb tersebut kepada Trundle. Tapi tiba-tiba ia dihadang oleh seekor troll besar lainnya, yang mana troll besar ini adalah saudaranya Trundle. Di tempat lain, ketika Johanna dan Erik berhasil menemukan jalan masuk ke dalam Stone Forest, tiba-tiba mereka melihat Hilda yang sedang berlari dan disusul oleh saudaranya Trundle. Ketika ia ingin menyakiti Johanna, Hilda segera melompat ke arah troll besar tersebut dan mereka pun jatuh ke sebuah jurang. Untungnya, Hilda berhasil memanjat ke atas dan akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Setelah reuni yang mengharukan tersebut, Hilda mengajak ibunya dan yang lainnya menuju ke tempat Trundle berada. Ketika sudah sampai di sana, ibunya Baba tiba-tiba muncul dan mempertanyakan apa yang telah Hilda lakukan. Ketika ibunya Baba akan bertemu kembali dengan anaknya, Erik muncul dan menyandera Baba. Ketika ia sedang memberikan ancaman kepada Johanna dan ibunya Baba, tiba-tiba Hilda dan Baba mulai mengeluarkan api dari tangan mereka. Dan seketika Baba kembali menjadi troll batu, sementara Hilda kembali menjadi manusia. Setelah Hilda memakai pakaian miliknya, ia bertanya kemana perginya batu orb yang ia bawa. Mendengar pernyataan itu, ibunya Baba mulai menjadi khawatir karena ia tahu persis batu orb tersebut milik siapa. Yap, siapa lagi kalau bukan Trundle the Mountain King. And boy oh boy, scene setelah ini epic parah sumpah. At last. Trundle? It looks like we both got what we wanted. Lo mau tahu scene ini mengingatkan gue sama apa? Yap, peristiwa rumbling dari Attack on Titan. Setelah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, Trundle segera pergi menuju kota bersama dengan pasukannya. Ketika sudah dekat dengan dinding pembatas, Trundle mulai menghancurkan lonceng kota dengan gaya Beast Titan. Ketika Frida sedang dikejar oleh salah satu troll, ia berhasil menggunakan sihir komunikasinya dan ia melihat sebuah pandangan yang sebelumnya sempat dilihat oleh Hilda. Ketika Frida sudah tersadar, di hadapannya sudah terdapat sekelompok troll di depan matanya. David mencoba untuk membantu dengan membunyikan lonceng, dengan begitu Frida dapat masuk ke dalam dinding pembatas. Trundle yang melihat hal ini segera melemparkan batu ke lonceng yang sedang dibunyikan oleh David. Untungnya saudara Trundle berhasil menahan batu tersebut. Kini kedua saudara troll raksasa saling berhadapan dengan satu sama lain. Tetapi Trundle memerintahkan pasukannya untuk menahan saudaranya. Momen ini sama persis dengan yang dilihat oleh Hilda sebelumnya. Setelah itu, Trundle menendang dinding pembatas sama seperti yang dilakukan oleh Colossal Titan. Kini para pasukan keamanan dan para troll batu berhadapan satu sama lain. Tetapi tidak satu pun dari mereka menunjukkan adanya pergerakan. Jadi sebenarnya, Trundle tidak berencana untuk membunuh ataupun menghancurkan kota Trollberg. Namun ia berencana untuk men-trigger para manusia untuk menyerang para troll. Dan apabila itu terjadi, maka The Mother of All Troll akan terbangun dan mulai murka. Yang mana hal ini sekaligus dapat menghancurkan seisi kota. Meskipun Hilda sudah berusaha memperingati Erik mengenai hal ini, tetapi Erik masih tetap kekeh dan akhirnya ia menembakkan Trollbuster ke arah Trundle, yang mana tembakan tersebut langsung membunuh Trundle dengan sekali serangan. Dampak dari kematian Trundle ini membuat para troll yang lain menjadi semakin agresif dan kini Trollberg mulai dilanda oleh gempa yang cukup besar. Meskipun begitu, Erik masih tetap kekeh untuk membantai para troll yang lain. Hilda akhirnya mencoba untuk melempar batu orb merah yang merupakan mata dari milik Trundle ke arah Erik, dengan begitu ia dapat melihat pandangan mengenai apa yang bakal terjadi. Dengan bantuan dari ibunya Baba, Hilda berhasil menancapkan bola mata Trundle ke tubuhnya Erik, dan Erik pun melihat pandangan yang sebelumnya dilihat oleh Hilda. Setelah melihat itu, Erik meminta pasukannya untuk tidak menyerang para troll, dan kini konflik antara troll dan manusia bisa dihentikan. Gempa akhirnya berhenti, dan para troll mulai berkumpul ke tengah kota. Frida dan Hilda menggunakan sihirnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di sini, Frida menceritakan kalau The Mother of All Troll memiliki nama yaitu Emma. Dulunya, Emma membangun sebuah gunung yang di dalamnya terdapat Stone Forest sebagai rumah dari para troll batu. Ia pun beristirahat di tengah lembah, dan ketika ia terbangun, ia menyadari kalau di atasnya kini sudah berdiri sebuah desa kecil. Ia pun memutuskan untuk tidak menghancurkan desa tersebut. Semakin hari desa tersebut mulai membesar dan menjadi kota Trollberg. Awalnya tidak ada yang dipermasalahkan dari hal ini. Para troll dapat mengunjungi kota dan mendengar panggilan dari ibu mereka. Tapi dikarenakan kota semakin membesar, para manusia mulai menjauhkan para troll dari ibu mereka. Hingga akhirnya para manusia membangun sebuah dinding untuk menjauhkan para troll dari kota. Setelah itu muncullah sebuah cahaya dari retakan yang ada di tengah kota. Cahaya tersebut membuat para troll kini mulai menumbuhkan vegetasi di tubuh mereka. Cahaya tersebut sepertinya merupakan bentuk komunikasi antara Ama dan anak-anaknya. Di sisi lain, saudaranya Trundle bersedih atas kematian saudaranya. Pasca peristiwa tersebut, Erik dinobatkan sebagai pahlawan kota karena keputusannya yang berhasil mencegah kehancuran kota. Meskipun ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi Erik memutuskan untuk pensiun dini dan kini posisinya digantikan oleh Deputi Gustav. Gustav akhirnya membuat sebuah hari perayaan di mana setiap tahunnya para troll diperbolehkan masuk ke dalam kota untuk menjawab panggilan dari ibu mereka.
Meskipun begitu, masih ada beberapa warga yang masih takut dengan para troll dan mereka tidak menyukai perayaan tersebut. Film ini ditutup dengan Hilda bersama dengan Twig, Baba, dan ibunya berada di puncak gunung untuk melihat pemandangan kota. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari film Hilda the Mountain King. Buat gue pribadi, film ini rasanya tuh seperti roller coaster. Karena rasanya kualitas dari setiap momen itu rasanya kayak agak naik turun gitu. Maksud gue di sini adalah ada beberapa momen yang sangat bagus, tapi setelah itu disusul dengan momen yang agak biasa aja gitu. Contohnya adalah ketika momen kebangkitan Trundle, yang mana menurut gue itu salah satu momen yang paling bagus di film ini. Tapi setelah itu kita diperlihatkan dengan momen perseteruan antara manusia dengan para troll yang rasanya itu agak slow aja gitu. Sebenarnya momen tersebut nggak jelek, malah buat gue itu sebenarnya cukup bagus gitu. Tapi dikarenakan sebelumnya kita diperlihatkan dengan Trundle yang bangkit seperti ingin berperang, kita berekspektasi kalau bakal ada kekacauan besar yang akan terjadi. Tapi nyatanya, momen setelah itu kita malah diperlihatkan dengan Trundle yang berusaha memprovokasi para manusia untuk membangkitkan amarah dari Ama. Entah apa cuman gue doang yang merasakan hal ini. Tapi buat gue film ini rasanya agak kurang gitu dalam konsistensi kualitas ceritanya. Hal lain yang menurut gue menjadi agak kurang dari film ini adalah di segmen Frida dan David. Buat gue segmen mereka tuh rasanya kayak agak cuman nambah-nambah durasi doang gitu. Untuk Frida, memang porsinya di awal dan pertengahan cerita memang kurang begitu kerasa. Untungnya di akhir cerita, ia memiliki porsi yang cukup. Tapi untuk David, oh boy, gue beneran gak ngerti lagi sih sama konflik dia dengan ibunya. Kayak apa ya, ceritanya tuh kayak nanggung banget gitu. Di awal kita tahu kalau misal David tuh benci sama pasukan keamanan, sementara ibunya malah suka dengan mereka. Cuman di sepanjang film ini kayak konflik mereka tuh nggak begitu dibangun dengan sangat bagus gitu. Apalagi di akhir cerita gitu, kayak kok tiba-tiba ibunya David jadi ngerti gitu apa yang anaknya mau, tanpa adanya penyelesaian dan penjelasan yang begitu jelas gitu. Dan juga rasanya penjelasan mengenai lore di balik semua konflik ini kayak ada yang kepotong gitu. Banyak banget penjelasan cerita yang menurut gue tuh rasanya kayak agak terburu-buru dan agak ambigu aja gitu. Salah satunya adalah ketika Hilda, Frida, dan Eric masuk ke dalam dunia merah di mana mereka melihat pandangan mengenai peristiwa yang bakal terjadi. Gue awalnya agak bingung gitu dengan momen tersebut. Dan setelah gue mengulang scene yang sama, akhirnya gue mengerti maksud dari pandangan itu. Tapi terlepas dari apa yang baru saja gue sebut, banyak aspek lain yang membuat film ini bisa menjadi cukup bagus. Gue sangat suka dengan isu mengenai orang tua yang dibawa dalam film ini. Dan untungnya mereka nggak memperpanjang gitu konflik antara Hilda dan ibunya. Satu hal kecil yang menurut gue tuh perlu diapresiasi adalah di akhir ceritanya, di mana nggak semua orang dapat menerima acara tahunan para troll. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia kita. Pasti ada aja orang yang bakal bertentangan dengan jalan orang lain. Gue suka banget dengan sentuhan kecil ini. Rasanya tuh kayak memberikan sebuah dampak yang bakal berpengaruh gitu kepada cerita kedepannya nanti. Dan juga memberikan sedikit kesan realitas aja gitu kepada dunianya. Tadinya gue pengen membuat pembahasan mengenai perbandingan antara film ini dengan grafik novelnya. Tapi dikarenakan gue masih belum mendapatkan grafik novelnya, jadi hal ini masih belum bisa terwujud. Mungkin kedepannya kalau misalnya gue sudah mendapatkan, ya mungkin semua koleksinya lah, alhamdulillah kalau misalnya dapat gitu kan. Ya mungkin gue bisa kali lah buat pembahasan mengenai perbandingan antara series Hilda dengan grafik novelnya. Jadi begitulah review singkat gue mengenai film ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya gue harus memberikan rating, maka gue bakal berikan 7,5 dari per 10. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.